Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita masih lanjutkan kajian fiqhu bulughil maram, hadis ke-600 tentang siyamus sitti min syawal, puasa 6 hari bulan Syawal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Ayyub al-Ansari, dari Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana, barang siapa yang mempuasai Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian ia mengikutinya 6 dari Syawal, ya, artinya melanjutkan 6 dari Syawal, kana, maka dia kasiyamid dahri, seperti mempuasai 1 tahun. Hadis riwayat Muslim. Apa tujuan dari hadis ini? Al-hadis dalil ala istihbabi saumi hadis sita ayyam min Syawal. Hadis ini menjadi dalil dianjurkan puasa 6 hari dari Syawal. Wa huwa dilalatun sarihatun li madhhab Syafi'i wa Ahmad wa Dawud rahimahumullah. Ini merupakan dalil yang terang bagi madhab Syafi'i, Ahmad, Abu Dawud rahimahumullah, wa man wafaqahum, dan orang yang sama. Karena ada yang enggak sama. Wa qala Abu Hanifah wa Malik rahimahumullah, berkata Abu Hanifah dan Malik, yukrah dzalik, kata mereka makruh. Ya, Imam Malik guru dari Imam Syafi'i. Jadi guru dan murid berbeda itu hal yang biasa, nggak ada soal. Yang penting keduanya ada dalil. Wa qala Malik fil Muwatta ma ra'aitu ahada min ahli ilmi yasumuha. Kata Imam Malik, saya tidak melihat seorang pun ahli ilmu yang mempuasainya. Ya, kata beliau, karena standar dari Imam Malik ini adalah amalu ahlil Madinah, penduduk Madinah. Jadi praktek penduduk Madinah gimana? Nah, itu yang dijadikan standar oleh Imam Malik. Fayakrahu li alla yazunna wajubah, maka ia memakruhkan, khawatir orang akan mengira wajib. Ya, jadi sunnah hukumnya. Tapi saya patut sayangkan sih, ada salah seorang guru saya, kalau ada tamu datang di hari kedua dan seterusnya, lalu dia menyuguhi tamu itu. Tamu pun mencicipi, itu dipukul. Saya nggak setuju dengan cara begitu. Berarti dia menganggap itu sebagai wajib, ya. Tidak boleh kita, walaupun kita berpendapat atau kita selalu melakukannya, kita tidak boleh melangkahi Nabi.
Jadi tidak semua pendapat guru saya jalankan. Saya nggak setuju dalam hal itu. Jadi dia nyungkuhi, orang kan nerima tuh tamu di hari kedua itu. Hari pertama kan Idul Fitri. Itu dia pukul. Nah itu bagaimana begitu? Hah? Ya kenapa disuguhi? Iya dia nguji, makanya itu saya nggak setuju cara begitu. Jadi bagi ahli ibadah menurut saya, bagi ahli ibadah, kalau kita memberitahu kita sunnah, itu kan hukumnya riya. Ya, sama dengan Anda memposting malam-malam, "Woi bangun, tahajud." Nah, ingin memberitahu saya tahajud. Itu kan secara nggak langsung. Kalau yang wajib-wajib nggak ada soal. Memang disunahkan gitu memberitahu orang. Tapi kalau yang sunnah-sunnah, sepanjang tidak ada rekomendasi dari Rasulullah untuk ditampakkan, kita tidak dianjurkan menampakkannya. Jadi kalau kita menyuguhi orang kita tetap puasa, ya itu masalah Anda dengan Allah. Ya kan? Ayo minum. Kan tamu mah enggak, apalagi dia musafir. Jangankan yang sunnah, yang wajib saja boleh berbuka. Nah, ini kita tidak boleh melangkahi Allah. Jadi kita boleh emosi, kita boleh punya pilihan, tapi pilihan kita kalau bukan wajib tidak boleh. Ya, orang memaksa orang untuk begitu. Qala Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi, wa dalilus Syafi'i wa muwafiqihi hadzal hadis sahih as-sarih. Kata Imam Nawawi, dalil Imam Syafi'i dan orang-orang yang setuju dengan beliau adalah hadis ini. Jadi kalau sudah ada hadis, kita tidak boleh melangkahi. Tapi persoalannya kenapa Imam Malik kok punya pendapat yang berbeda? Anda harus maklum, hadis-hadis yang kita terima Bukhari, Muslim itu setelah imam-imam. Jadi mereka senior. Imam Malik itu duluan. Pertama Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ini sebelum lahir kolektor hadis, ya. Bukhari, Muslim itu setelah mereka. Jadi mereka lebih senior. Jadi kita sikapi gimana? Ya kita tetap tunduk pada hadis. Ya, karena penelitian di masa lalu tidak bisa mengalahkan penelitian modern seperti sekarang. Penelitian modern sekarang, makanya ada yang berpendapat tidak dibutuhkan lagi kita hafal Quran katanya. Karena kita sudah punya aplikasi yang bisa mendeteksi Quran. Kalau itu saya nggak setuju. Tetap kita butuh hafalan. Cuma bahwa bermunculan aplikasi modern itu memudahkan kita. Ya aplikasi itu sama dengan senjata. Tergantung kemana kita ya gunakan. Kita kembali sini. Jadi menurut Imam Nawawi, dalil Imam Syafi'i ini lebih bisa diterima karena ini ada dalil ya. Jadi kalau menurut manhaj salafus salih, semua pendapat yang bertentangan dan dalil yang terang maka gugur dengan sendirinya, harus ditinggalkan. Sabatati sunnah la tutraku li ba'din nas. Karena itu idza sabatati sunnah la tutraku, apabila sunnah sudah tetap, sudah ada ketetapannya, maka tidak boleh ditinggalkan karena pendapat. Ya, ini pendapat, ini sunnah. Sunnah ini kan Nabi yang punya akses wahyu, ya tentu lebih kuat lah. Jadi Anda sudah diajarkan dua detektor yang Allah berikan pada manusia, yaitu wahyu dan akal sehat. Ketika benturan, yang harus didahulukan wahyu. Tapi kalau wahyu gak ada, ya kita baru pakai akal sehat. Nah sama dengan ini, ketika ada wahyu,
Ya, alasan Imam Malik khawatir dianggap wajib. Wong kemarin barusan puasa, buka sehari, puasa lagi. Ini khawatir dianggap wajib. Nah itu yang khawatir dianggap wajib itu kalau Nabi pelakunya. Kalau Nabi pelakunya seperti sholat duha. Rasulullah tidak permanen. Kadang mengamalkan, kadang enggak. Ketika ditegur oleh Aisyah, ya Rasulullah, kenapa Anda tidak terus-terusan mengamalkan sholat duha? Nah, saya khawatir ya umat akan menganggap wajib. Lalu Aisyah menimpali, wa ana usabbihuha. Kalau saya mau terus-terusan lah. Nah, saat Imam Aisyah berkata begitu, Rasulullah diam. Kalau memang dilarang, pasti kan, jangan ya. Mungkin gitu. Ya, walaupun istrinya sendiri. Tapi ternyata karena Aisyah bukan Nabi, umatnya. Kalau saya mau terus-terusan, wa ana usabbihuha. Saya akan melanjutkan. Sama dengan tarawih. Dicontohkan oleh Rasulullah hanya beberapa malam. Ditegur oleh sahabat, ini bagus ini ya Rasulullah. Masalah bagus apa enggak kan enggak boleh pakai akal kan, karena ibadah. Bagaimana kalau kami lanjutkan? Nah, Rasulullah silahkan. Tapi beliau tidak mengimami. Nah, itu. Ya, jadi beliau menjaga diri. Qad yadhunnu wujubaha yantaqidu bi shaumi Arafah wa Asyura. Ada sebagian yang mengatakan yadhunnu wujubaha, ada yang mengatakan bahkan wajib. Tuh, ya, ada yang mengatakan wajib. Tapi pendapat mereka tidak bisa dibela gitu ya, tidak kuat singkatnya. Karena seperti puasa-puasa lain, kalau memang promosinya kuat, ya tentu umat tertarik melanjutkannya kan. Contohnya akan menggugurkan dosa. Siapa yang nggak punya dosa? Jadi mereka menjalankan itu bukan karena wajib, tapi kan tertarik dengan pahalanya. Yang kedua, al-afdal antusama sitta mutawaliyatan. Yang bagus mempuasai 6 itu lanjut. Artinya beruntun. Ya, artinya di tanggal 2 dan seterusnya. Bagusnya akibat yaumal fitri, setelah Idul Fitri. Pada tanggal 1 kan Idul Fitri. Ini tanggal 2 dan selanjutnya. Fa in faraqaha aw akharaha an awaili Syawal ila akhar hasalat fadilatul mutaba'ah. Tapi kalau enggak runtut gimana? Diangsur sehari, 2 hari, lompat ya. Yang penting masih di bulan Syawal. Ya, tetap mendapat fadilahnya. Cuma enggak sebagus beruntun gitu. Li'ana yusaddaqu ana atba'ahu sittan min Syawal, sepanjang masih bulan Syawal. Jadi maksudnya begini, kalau untuk kesehatan kita tidak boleh berhenti tiba-tiba gitu. Ya, seperti orang olahraga kan kenceng kan, nah, itu nanti berhentinya harus ada itu. Jadi jangan mendadak berhenti, tahu-tahu lagi, itu kaget nanti. Makanya kita tidak disarankan kan buka puasa itu geruduk-geruduk satu muk. Waduh ya, hancurlah tubuh kita itu. Ya, tadinya kosong, Anda bayangkan digeruduk satu muk, dingin pisan. Waduh, enak memang. Enaknya karena sebatas sini. Tapi onderdil kita itu loh, kalau masih muda ya nggak ada masalah kan. Tapi kalau sudah usia segini kita harus hati-hati. Kita sayangi onderdil kita. Menyayangi onderdil itu bagian dari ku anfusakum wa ahlikum nar. Kembali kita sini. Yang ketiga, qaulul ulama wa inna makana dzalika kasyamid dahri li anal hasanah bi asyri amsalihha. Rasulullah menyebut kalau kita berhasil menjalankan 6 hari, maka puasa kita dengan Ramadan setara dengan puasa setahun.
Itu karena 1 dibalas 10. Ya kan? Ada ayatnya kan, mayatil hasanata falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mendatangi kebaikan, maka dia dapat 10. Nah, kita sudah puasa 30 sebulan, tambah 6 kan 36, kali 10 360, kan setahun 360. Kalau hijriah kan 355. Tuh, maka setara dengan setahun. Ya. Ramadan bi asyri asyhur, maka Ramadan setara dengan 10 bulan. Sebulan sama dengan 10 bulan, ya, direken oleh Allahnya. Wasita li syarain, 6 kan jadi 60. Kan berarti 2 bulan. Nah, berarti jangkep 12 bulan. Wa qad jaa fi dzalika fi hadits marfu fi kitabilin Nasa'i. Keterangan tentang ini dibayar 10 ada dalam hadis marfu, ya, yang dikumpulkan oleh Nasa'i. Yang keempat, law shama fi Syawal qadaan aw nadran aw ghairi dzalika hasalat lahu sunnah. Kalau di bulan Syawal itu kebetulan dia punya qada atau punya nazar dan lain sebagainya, yang numpuk lah, ya, artinya ada kewajiban lain, juga ada puasa Syawal. Gimana saya lakukan? Kan kita mah rada curang ya, pengen kerja sedikit ganjarannya gede, jadi ditumpuk hari itu. Ya ada kodok, sekalian kodok lah gitu. Gimana? Ini bagusnya boleh katanya. Ya, dia bagusnya boleh. Dia teger nih kan. Jadi dapat kesunahan itu. Jadi gimana kalau saya sekalian sawab? Ya boleh. Lakin la yasulu hadza thawab, tapi enggak sebesar pahala yang sendiri. Ya Allah juga tahu sih. Kan yang membayar Allah kan. Dan Allah sudah membaca hati kita. Kemana kamu tujuannya Allah sudah tahu. Ya. Apakah double apa enggak kan? Kalau mulus hanya untuk Syawal saja, berbeda dengan qada. Tapi biasanya kalau orang punya utang kan ngeduluin utang gitu loh. Ya, bagaimana dia mau melakukan sunnah wong dia masih ada yang wajib gitu kan? Nah, gimana saya sekalian aja. Nah, itu. Sama dengan begini, kita datang di bulan Ramadan, ya, datang telat. Waktu Isya, ya, kita datang ke masjid, imam sudah sholat tarawih. Pertanyaannya, kita belum sholat Isya karena telat kita. Mana yang kita dahulukan, tarawih dulu apa Isya? Banyak ulama mengatakan Isya dulu. Kenapa emang? Ya takut umur. Karena kita nggak pernah tahu umur. Nanti lagi sujud, tahu nggak ada. Yang pertama kita lakukan, jangan berbuat lebih dari wajib. Lunasi dulu hutangmu, baru kita boleh belanja yang lain gitu singkatnya. Yang wajib dulu, karena kita persoalan nggak tahu umur. Kalau tahu umur sih nggak ada soal ya. Hadis yang kedua, fadlu syam fi sabilillah, keutamaan puasa fi sabilillah, di jalan Allah. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidak ada seorang hamba, yasumu yauman, berpuasa sehari fi sabilillah, di jalan Allah, lagi perang puasa, illa ba'da dzalikal yaum an wajhi an-nara sabi kharifan, melainkan Allah akan jauhkan hari itu dari wajahnya api, ya, sejauh 70 kharif. Kharif itu katanya semester, ya. Jadi barang siapa yang berpuasa 1 hari lagi perang, maka Allah akan jauhkan wajahnya selama 70 kharif. Kharif itu katanya ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan 1 musim. 1 musim 4 bulan. Ya, karena mereka dikenal 3 musim ya. 4 musim malah.
Apa kesimpulan hadis ini? Al hadis dalilul ala fadhis shaum fil jihad malam yudhaif. Hadis ini menjadi dalil keutamaan berpuasa saat perang sepanjang tidak lemah. Malam yad'uf, sepanjang dia tidak jadi lemes. Ya, bisa babi an kita li adui. Karena puasa nanti lemes waktu perangnya. Wa kana fadilatu dzalika li anu jama baina jihad adui. Wa ka'anna fadilatu dzalika, kenapa puasa itu mendapat apresiasi? Karena puasa itu kan ritual yang mendapat pahala besar. Perang juga sama. Ya, jadi dia ketika memang hidupnya hanya sampai dengan hari itu, maka dia akan menghadap Allah dalam keadaan puasa. Nah, itu sangat indah sekali. Wa jihadu nafsi fi ta'am wa syarabi, karena dia jihad dua. Pertama jihad menghadapi musuh, yang kedua jihad menghadapi dirinya sendiri. Ya, karena melawan lapar dan haus. Wa kunya bidzalika ba'adallah an salamati min adzabiha. Allah menggunakan hadis ini menggunakan istilah Allah jauhkan wajahnya. Ya, artinya dijauhkan dari azab neraka. Wala yu'arid dzalika anal fitrah fil jihad aula. Ini tidak bertentangan dengan orang yang ketika perang dia memilih tidak puasa. Ya, jadi ini khusus untuk orang yang kuat. Kan yang bisa membaca diri kita adalah kita. Ya, jangan lihat orang lain, kita yang paling tahu. Kalau kita berkeyakinan kuat, malah kadang-kadang lebih kuat dengan puasa, lakukan. Tapi kalau dengan puasa itu malah jadi lembek, gemeter, nah, lebih baik jangan. Ya, li'anna saim yudha'if anil liqa. Karena orang yang puasa bagi orang tertentu, ya, itu melemahkan. Wal hadis mahmul ala malam yakhsha dha'fan wa nasiyama man i'tadahu. Hadis ini ditujukan kepada orang yang tidak takut lemah, tidak takut lemes, apalagi dia sudah terbiasa. Oh, udah biasa saya, enggak lemes. Nah itu ya. Jadi catatan ini tidak berlaku untuk semua orang. Yang kedua, qala Nawawi rahimahullah fihi fadilatus syam fi sabilillah. Imam Nawawi memberikan komentar, hadis ini menjadi petunjuk keutamaan puasa di jalan Allah. Wa huwa mahmulun ala malam yatadar bihi. Ini ditujukan kepada orang yang tidak madarat dengan puasa. Wa la yafutu bihi haqqan, dan tidak gagal. Tapi kalau dengan puasa bakalnya gagal, ya, bawa logistik bakalnya lemes, ya sebaiknya jangan. Wa la yaqtalu bihi qitalu, dan tidak merusak perang. Wala ghairu min muhimmati ghazwihi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kepentingan perang. Wa manahu muba'adaw anin nar, artinya dia dijauhkan dari api neraka, ya, dan selamat dari api neraka. Yang namanya kharif adalah sannah, tahun katanya. 70 tahun akan dijauhkan selama 70 tahun. Wal muradu sab'ina sanah, yang dimaksudkan adalah berarti 70 tahun. Yang ketiga, jadi hukuman-hukuman orang yang masuk neraka itu berbeda-beda. Sama dengan di dunia, Anda dihukum 1000 tahun contohnya. Nah, karena dia pernah jihad berarti dipotong 70. Singkatnya gitu. Ya, nggak tahu perhitungan di sana bagaimana. Jadi semua orang Islam dipastikan masuk surga. Cuma waktunya berbeda-beda. Nah, selama menunggu waktu itu, direndamnya di neraka, itu susahnya. Mending kalau di karantina, ya di barak atau di mana tuh, mending itu. Ini direndamnya di neraka, nunggunya itu. Ya, ada amal tertentu yang membuat potongan-potongan, itu tadi tuh, karena dia pernah ikut, maka dipotong 70 tahun. Nggak tahu hukumannya berapa. Yang ketiga, al hadis yu'akid fadlas syam fil fard. Hadis ini menguatkan keutamaan puasa
dalam fardu, wa fin nafli dan sunnah, wa tatawu dan tatawu. Lima fihi min mujahadat nafsi ma'an daruratul ikhlas. Jadi hadis ini menguatkan bahwa puasa itu bagus. Tapi sekali lagi ya, puasa yang tidak membuat kita lebih parah. Yang tahu betul terhadap diri kita ya kita sendiri, dan tentu saja dokter. Kalau kita sudah jajal dengan puasa sunnah semakin lemas, semakin parah, jangan lakukan. Tuh. Wabtiga'u mardhatillah, dan mencari ridhaan Allah. Wattama' fi jannati, dan mengharap surganya. Wa qala al-Qurtubi, Imam Qurtubi mengatakan sabilillah ta'atullah. Yang namanya sabilillah adalah taat. Enggak selalu dalam bentuk perang. Ya, di sini kan disebutkan barang siapa yang puasa di jalan Allah. Ya, di jalan Allah ini enggak selalu dalam bentuk perang, sebab perang itu kan hanya sewaktu-waktu. Enggak setiap saat kita bisa perang. Ya, maka kalau orang puasa dalam ketaatan, maka dia mendapatkan pahala dijauhkan 70 tahun dari api neraka. Fal muradu man sama qasidan wajh Allah. Maka menurut Imam Qurtubi, yang dimaksud oleh hadis ini adalah orang yang berpuasa karena mencari wajah Allah. Wal muradu masiratu sab'ina sanah. Yang dimaksudkan di sini adalah perjalanan 70 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Kita ganti materi. Ini materinya cukup padat. Bismillahirrahmanirrahim. Fiqhu tataruf, fikih tentang ekstremisme. Nah, ini ada pertanyaan gini. Ini kadang-kadang sudah dikasih batasnya kok hilang. Bagaimana kita memandang terhadap NKRI? Gimana ya? Bagaimana kita memandang NKRI? Kata di sini, ini 238. Oh, ini dia, udah dikasih ciri. Ada pertanyaan begini, NKRI ya sah secara syar'i dan wajib dibela. Aduhnya kaidahnya sah secara syar'i dan wajib dibela. Kenapa tulisan ini diturunkan? Karena masih ada di antara orang Islam yang masih bertanya-tanya kehidupan kita dalam sebuah negara yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sebenarnya gimana sih? Apa terpaksa atau gimana? Ya, kalaupun mereka tahu ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu jawabannya. Maka dalil-dalil berikut ini disampaikan supaya kita dalam kehidupan bernegara ini dapat pahala. Jadi kita contohnya berinteraksi dengan aparat. Kalau kita nurut dia, itu berpahala apa enggak? Itu bergantung kepada kita nerima keutuhan NKRI. Kalau kita menganggap ini negara yang tidak sah, berarti semua perbuatan kita yang berkaitan dengan negara itu tidak berpahala. Karena terpaksa. Contohnya Anda berkendara pakai helm. Itu niatnya apa? Ya, ngabot-ngabotin doang. Gitu kan? Tapi kalau Anda punya wawasan yang cukup, yaitu tunduk kepada surat 4 ayat 59, taat kepada Allah, taat pada Rasul dan ulil amri, maka perbuatan Anda dapat pahala. Anda membuang sampah sesuai dengan anjuran pemerintah, ya, di tempatnya. Tidak, jangan buang sampah di sini. Kan? Anda juga nggak buang sampah di situ. Karena taat, bukan karena takut. Karena taat, dapat pahala. Jadi kehidupan kita yang begitu banyak di luar
kegiatan di masjid, itu akan mubazir kalau kita tidak tahu hukumnya. Ya kan? Kita hidup selama 24 jam kan, yang di luar masjid kan lebih banyak. Nah, itu yang kita penting harus tahu. Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satu manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam berfikir, ya, masalah apa yang masih samar bagi kita sebelum kita menerima NKRI sah, wajib dibela dan dikawal sampai tercapai tujuannya menjadi negara yang adil dan makmur seperti yang Allah firmankan dalam surat 34 ayat 15. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh penyelenggara negara, ya. Alasannya adalah kita menerima NKRI dalam masalah hukum pidana tidak menggunakan hukum Islam. Nah, padahal kita tahu di Republik ini hukum pidananya belum menggunakan hukum Islam. Nah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 5 ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang yang kafir. Jangan begitu kan? Ayat ini nggak bisa dirubah ini, mah. Nah, bagaimana kita memandang ayat ini dibandingkan dengan dalil-dalil ulama? Anda tidak akan dapati buku ini di kitab-kitab. Karena kitab-kitab itu tulisan orang Arab. Orang Arab nggak pernah mengerti Indonesia. Jadi harus betul-betul diputuskan oleh Indonesia. Jadi teman-teman ahli-ahli dalil itu sudah berkumpul, ya, secara bertahap ini membicarakan tentang isi negara kita. Supaya kita menerima dengan dalil. Karena manhaj salafus shalih itu kan cirinya dalil, ya. Maka salah satu kaidah dalam usul fikih, al aslu fil amril wujub, perintah dasar adalah wajib. Nah, jadi di sana itu diminta untuk berhukum dengan hukum Allah, berarti wajib, kan? Amru bisyai nahyun an diddihi, perintah terhadap sesuatu, larangan terhadap lawannya. Kita tidak boleh mengelak, karena Allah menyampaikan itu. Fal hukmu fahkum bainahum bima anzalallah. Ibnu Abbas mengatakan, maka jalankanlah hukum dengan apa yang Allah turunkan. Qala bihududillah. Ibnu Abbas mengatakan dengan hukum-hukum Allah maksudnya. Nah, saudara, bagaimana dengan keadaan di Indonesia pada saat sudah diundangkan, ya, bahwa kita merdeka 17 Agustus, kemudian sore harinya, keesokan harinya PPKI, ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan rapat pada tanggal 18 Agustus, rapat pertama sesudah proklamasi. Sebelum rapat dimulai, Soekarno-Hatta meminta Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hashim, Mr. Kasman Singodimejo, dan Mr. Tengku Muhammad Hasan untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dibuat 22 Juni 1945, khususnya mengenai kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Karena pemeluk agama lain merasa keberatan terhadap kalimat tersebut, ya. Adanya keberatan itu diketahui Muhammad Hatta pada sore tanggal 17 Agustus. Seorang perwira Kaigun Angkatan Laut Jepang mengatakan bahwa dicantumkan kata-kata dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya akan menyebabkan penganut agama lain di daerah Indonesia Timur merasa didiskriminasi, dan karena itu mereka lebih suka di luar Republik Indonesia. Nah, begitu sejarahnya. Dengan dipimpin oleh Hatta, tokoh-tokoh Islam tersebut membahas masalah yang cukup sensitif itu. Di antara tokoh-tokoh itu, Ki Bagus Hadikusumo merupakan tokoh
berfaham keras. Artinya ingin tetap mempertahankan 7 kata tersebut. Sikap keras Hadikusumo dapat dilunakkan oleh Tengku Muhammad Hasan dengan mengemukakan argumentasi bahwa persatuan bangsa lebih penting daripada kepentingan golongan. Akhirnya dalam waktu 15 menit dicapai kata sepakat untuk mengganti 7 kata tersebut dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga lengkapnya berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, itu sejarahnya begitu. Juga diubahnya klausul pasal pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6 mengenai syarat presiden. Semula ayat itu mensyaratkan presiden harus orang Islam, tetapi kemudian diubah menjadi hanya harus orang Indonesia asli. Ya, yang kemudian sekarang orang Indonesia asli pun ini dibuang aslinya. Sekarang ini, jadi presiden harus orang Indonesia, tidak asli lagi, tidak perlu asli. Naturalisasi boleh? Ya, naturalisasi boleh. Berarti saya juga kemungkinan bisa. Ya kan? Sementara itu dalam sidang konstitusi timbul perbedaan pendapat. Singkatnya, saudara, ini kalau dibaca panjang sekali ya. Presiden Soekarno waktu itu mengatakan begini: gagalnya usaha untuk kembali ke Undang-Undang 45 melalui konstituante dan rentetan peristiwa politik yang mencapai klimaksnya pada Juni 1959. 45 merdeka, tapi gejolak terus sampai 59. Akhirnya mendorong Presiden Soekarno untuk sampai pada kesimpulan bahwa telah timbul keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan kesatuan negara, nusa dan bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Demikianlah, demi keselamatan negara dan berdasarkan stats non-res, hukum kesatuan keadaan bahaya bagi negara, maka hari Minggu tanggal 5 Juli 1959 pukul 17 pukul 5 dalam suatu upacara resmi di Istana Merdeka diumumkan dekret presiden mengenai perubahan konstituante dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar. Dalam keterangan demokrasi terpimpin. Tuh. Maka ini lengkapnya nggak ditulis. Ini ada buku sejarah lain. Begini bunyinya. Presiden Soekarno sebagai Panglima Angkatan Perang turun tangan menghadapi kenyataan ini dengan melahirkan dekret presiden 5 Juli yang antara lain bunyinya begini: menyatakan berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. B. Menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Kebijaksanaan presiden ini ditempuh untuk mempertemukan kedua pendukung Pancasila, rumusan 1 dan rumusan 2 yang saling berhadapan muka di konstituante pilihan rakyat yang representatif mewakili suara rakyat. Jadi ketika diadakan veto, ya, siapa yang setuju menjalankan syariat Islam, siapa yang enggak setuju, suara yang tercapai yang setuju 201 per 466. Jumlah seluruhnya 466, yang setuju 201. Itu kalau di persentase hanya 0,4. Jadi tidak tercapai 50% lebih. Sementara untuk bisa setuju itu dibutuhkan 2 per 3. 2 per 3. Yang tidak setuju 265 per 466. Jadi otomatis 0,6 yang nggak setuju, ya, atau 47%, 67%. Sementara yang setuju cuma 43%. Itu yang membuat Presiden Soekarno memberlakukan lagi
Undang-Undang Dasar 1945, tapi dengan konsideran catatan Piagam Jakarta menjiwai. Jadi rohnya tetap Islam, zahirnya 1945 gitu. Ya, jadi roh jiwanya tidak bisa dipisahkan dengan jiwa Piagam Jakarta. Nah, dalam ajaran Islam ulama mengatakan fala taklifa syar'an bima la yutaq. Tidak ada taklif secara syar'i terhadap apa yang tidak mampu. Jadi taklif tidak boleh dipaksakan ya dalam hubungan ketatanegaraan. Wa huwa madhabu jumhur ulama. Ini ada pendapat jumhur ulama. Lil ma'murat mabnaha al qudrah wal istita'ah. Menurut ulama, faman qadara ala fi'li ba'dul ma'muri wa ajaza an baqihi wajaba ali fi'lu. Barang siapa yang mampu melakukan sebagian saja, tidak bisa seluruhnya, maka yang sebagian itulah yang dijalankan. Nah, kondisi seperti sekarang ini dianggap begitu. Kita sebagian. Apakah hukum Islam tidak dijalankan? Jawabannya sebagian. Sebagian. Kita kan sudah bahagia undang-undang hukum perkawinan dijalankan. Ya. Pemerintah menolak perkawinan antar agama. Itu kan ada undang-undang. Makanya Naib nggak mau kalau beda agama tuh nggak mau. Yang dia mau adalah Kristen dengan Kristen, Islam dengan Islam. Bagaimana Islam dengan Kristen? Nggak mau dia. Selesaikan dulu masalah Anda. Makanya orang yang tetap mempertahankan beda agama biasanya di luar negeri dia minta pengesahannya. Tapi Indonesia tidak menerima. Makanya itu ada yang pura-pura masuk Islam. Keroknya begitu. Wa min amsilati dzalika malam yaqdir al-qiyam fi salat. Contoh lain yang dikemukakan oleh para ulama adalah salat. Barang siapa yang kuat, dia harus berdiri. Salat harus jalankan dengan berdiri. Kalau nggak kuat, ya diduduk. Tapi bukan berarti nggak salat. Ya kan? Karena nggak kuat, ya cuma berdiri. Ya berdirinya saja yang dinegasikan, diganti dengan duduk. Tapi yang lain-lain kan bisa. Nah itu sama dengan keadaan di Indonesia. Katanya gitu ya. Kemudian pertimbangannya apa tadi itu? Pertimbangannya karena satu, tidak bisa dijalankan seluruhnya. Yang kedua, mana ini yang kedua ini? Sungguh orang yang lemah dari apa yang diperintahkan, maka laksanakan apa yang mampu dia laksanakan. Ma la yudraku kuluhu, la yutraku kuluhu. Sesuatu yang tidak bisa dicapai semua, jangan ditinggal semua. Itulah keadaan di Indonesia. Apakah ada ajaran Islam yang tidak dijalankan? Enggak semua. Sholat bisa, rukun Islam semua bisa, enggak dilarang. Tapi mengenai pidana inilah, ya. Yang kedua, pertimbangan kedua, faktor penghalang mewajibkan tidak adanya hukum. Jadi menurut ajaran Islam, kalau ada penghalang, itu hukum tidak bisa terlaksana. Jadi nggak bisa kita karena ada pencuri kita potong sendiri, nggak bisa. Walaupun Islam tegak sekalipun, kalau ada orang nyuri, itu bukan dengan cara kita potong sendiri, bukan. Ya, jangan Anda bayangkan tuh pencuri langsung tak potong, bukan. Tetap kita harus laporkan ke polisi, terus polisi harus membuktikan bahwa dia mencuri. Nanti ada kondisi-kondisi tertentu yang walaupun dia mencuri dibebaskan. Tuh, contohnya di zaman Umar bin Khattab, ada orang mencuri, tapi dibebaskan oleh Umar. Ketika ditanya, saya mencuri karena saya bekerja dengan dia sudah 3 bulan nggak digaji. Gaji saya ditahan sama dia. Maka Umar mengubah alasannya itu dengan mengambil hak, bukan mencuri. Dia mengambil haknya, karena haknya ditahan, diambil. Tuh ya. Famakana yuftila mafsadat azam fayambagi tajdabu wa tafadihi bitahamul akal mafsadatan.
sesuatu yang bisa mendatangkan mafsadat lebih besar, maka seharusnya kamu jauhi dan kamu tebus dengan menanggung beban kerusakan yang lebih kecil. Ini salah satu kaidah ulama ya. Jadi kenapa ini disampaikan Bapak sekalian? Ya tadi itu, kita hubungan dengan Allah itu cuma sebentar. Di masjid itu berapa menit sih? Tapi selama 24 jam kita di luar. Nah, bagaimana kondisi Anda di luar itu berpahala apa enggak kalau Anda menerima negara ini dengan terpaksa gitu? Anda nggak dapat pahala. Ya, contohnya taat disuruh bayar pajak. Kan masih ada ulama yang mengatakan begitu. Pajak nggak perlu. Lah karena kamu jalan itu lewat mana? Jalan itu lewat mana loh? Anda nggak percaya, coba bangun 1 meter aspal tuh. Berapa mahalnya? Ininya segini, 30 cm itu, semen. Jembatan siapa yang bangun? Saudara. Penerangan jalan gimana? Anda bayar. Nah itu dan semua. Lah kenapa nggak zakat saja nggak cukup? Nah itu persoalannya bukan pajaknya, korupsinya. Bukan pajaknya, bukan. Jadi kalaupun bukan pajak, asal korupsi katanya kita nggak suka kan? Nah sama, Indonesia juga tidak menghalalkan korupsi, cuma nggak dilaksanain gitu loh. Itu kan? Orangnya. Jadi jangan gara-gara orang tertentu kita benci gitu loh. Tidak boleh begitu. Jadi kalau pemerintah memberikan aturan benar kita terima. Terus ada yang tidak menjalankan, ya dia yang salah. Gitu maksudnya. Jadi kita harus bisa membedakan, begini Pak, bisa membedakan antara masjid dan pengurus masjid gitu loh. Ya, jangan karena kita benci pada pengurus masjid, ini menyebabkan kita benci masjid gitu. Saya nggak suka sama Pak Dadang, sejak itu saya nggak pernah ke masjid lagi. Ya, kan nggak benar itu mah. Contohnya. Kan banyak begitu kan? Banyak begitu. Itu salah itu. Itu salah. Muhammadiyah sekarang punya 2 matahari. Di Cilegon nih, punya 2 matahari. Saya selalu mengatakan pada dia, kalau Anda benci pada pengurus Muhammadiyah, jangan lantas Anda benci Muhammadiyah. Muhammadiyah juga tidak menginginkan ada 2 pemimpin di Cilegon ada 2 pemimpin sekarang. Jadi jangan begitu. Ya kalau menurut saya sih ngerecokin Hidayatullah yang akibatnya begitu. Sementara saya nggak tahu ada kaitannya nggak, karena ngerecokin Muhammadiyah ini jadi begitu, ngerecokin Hidayatullah. Jadi begitu akibatnya, ada 2 pemimpin sekarang tuh. Umat kan jadi bingung. Sana ke utara, sini ke selatan. Mana yang diturutin? Itu tuh, nggak kunjung diselesaikan. Nanti sampai ada muktamar baru, nah, itu, baru selesai. Kita kembali soal ini. Jadi kita jangan, Bapak sekalian, karena benci pada orang, lalu kita ratakan semua. Gara-gara ada kelakuan pengurus masjid, kita benci masjid. Kan? Jadi jangan gara-gara Anda benci orang, lalu Anda benci institusi. Anda benci sama polisi, lalu nular benci negara. Nggak boleh. Anda benci presiden tertentu, jangan lantas benci negara Republik Indonesia, jangan. Beda, pengurus ini sifatnya sementara. Kita kenapa benci sama seorang? Karena tidak taat pada aturan. Benar Anda itu. Saya benci dia karena dia korupsi. Benar, yang Anda benci itu korupsinya, bukan orangnya. Sebab kalau Anda benci orang, biarpun dia udah nggak korupsi lagi, tetap aja benci nantinya. Ya kan? Seorang koruptor sudah dihukum. Tuh, terus dia orang maning-maning lah. Tobat. Ya udah, kita cinta lagi pada dia. Itu bedanya. Nah ini kita harus dewasa nih. Jadi terorisme itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Tapi kenapa yang berkaitan dengan Islam itulah yang diteroriskan. Kan di
di Tangerang pernah ada pengeboman. Pernah di mall. Pelakunya siapa? Orang Cilegon, tamatan Marjuwana. Tamatan Marjuwana. Tapi kenapa nggak diekspos? Ya begitulah mereka. Karena mereka jawabnya mereka ini minoritas. Kalau sampai ditimbulkan nanti emosi mayoritas ini menyerbu minoritas gitu loh. Alasan mereka begitu. Jadi minoritas ini harus dilindungi. Tuh. Mayoritas kan udah banyak. Nggak pernah dilindungi, dia kan sudah melindungi diri sendiri. Pasti menang. Jadi maksudnya begini, kalau ini diangkat minoritas penjahat ini, nanti dikeroyok gitu loh. Habis gitu. Kenapa ini perlu disampaikan pada saudara? Yaitu tadi, supaya kita bisa menerima negara ini sebagai negara kita. Karena masih ada di antara umat Islam yang merasa tidak bernegara. Jadi kayak numpang gitu ya. Kalau perlu kita habisi. Jadi kalau yang menguntungkan saya turutin, merugikan dia. Itu Anda merugikan negara sendiri, saudara. Kan banyak koruptor-koruptor kan sebenarnya itu dia menjadi bangsa tapi nggak merasa menjadi bangsa. Kok dia tega-teganya mengotori bangsa sendiri dengan korupsi? Ya, dia habisi begitu saja. Padahal dia tahu akan rugi. Nah itulah pelaku-pelaku orang yang tidak ikhlas. Demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah kajian kita pagi ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda buat kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, dan semoga masa depan anak kita cerah, diberkahi serta ditakdirkan oleh Allah menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.